Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Haryanti, SPDGR, asal sekolah SMA Negeri 1 Wonosari. Pada pertemuan kali ini yang kita bahas yaitu materi tentang pasar dan aktivitas ekonomi. Pengertian pasar. Secara sempit, pasar diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang dan jasa. Secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Peran pasar yang pertama, mengatur kegiatan produksi. Yang kedua, menetapkan harga dan nilai. Yang ketiga, mendistribusikan barang dan jasa. Yang keempat, menentukan jumlah pembeli dan penjual. Yang kelima, menentukan stok barang untuk keperluan masa depan. Dan yang keenam, melakukan promosi. Berikut beralih ke macam-macam pasar. Yang pertama, jenis pasar. Pasar menurut jenisnya dibedakan atas barang konsumsi dan pasar faktor produksi. Pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga, keluarga, atau rumah tangga konsumen, mulai sandang, pangan, papan, sampai barang mewah seperti mobil. Yang kedua, pasar faktor produksi merupakan pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen, misalnya tanah, tenaga kerja, mesin produksi, dan tenaga ahli. Berikut wujud pasar. Ada pasar konkret dan pasar abstrak. Pasar konkret berarti pasar nyata atau bisa dilihat secara kasat mata. Pasar konkret merupakan suatu tempat yang pertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang atau jasa. Pasar abstrak yaitu pasar tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual untuk mencapai kesepakatan tentang harga dan barang tidak terjadi secara fisik. Contoh pasar abstrak yang sering ditemui yaitu pasar modal, pasar valuta asing, dan pasar komoditas. Yang ketiga, barang yang dijual. Pasar dapat juga dibedakan menurut jenis barang yang dijual, yang dikaitkan dengan barang yang biasa diperjualbelikan di pasar tersebut. Misalnya pasar ikan, pasar daging, pasar sayuran, atau pasar buah-buahan. Yang keempat, waktu jual beli. Setiap hari, tiap minggu, atau tiap bulanan, atau setahun sekali. Berkaitan dengan tempat, yaitu tempat biasa dibedakan berdasarkan daerah tempat terjadinya pasar. Luas jangkauan distribusi. Kalau distribusi pasar bedakan atas pasar lokal, daerah, nasional, dan internasional. Berikut beralih ke bentuk-bentuk pasar. Bentuk pasar yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Di mana pasar persaingan sempurna ini menggambarkan bahwa penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil interaksi antara permintaan dan penawaran. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, terdapat banyak pembeli, terdapat banyak penjual, barang yang dijual bersifat homogen atau tidak dapat dibedakan. Adanya kebebasan keluar masuk pasar, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar dengan mudah, dan adanya kebebasan untuk mengambil keputusan. Pasar persaingan sempurna bagi masyarakat. Harga pada pasar persaingan sempurna bersifat datum.
Artinya, produsen tidak akan dapat mempengaruhi harga dengan cara menambah atau mengurangi produksi. Oleh karena itu, harga yang terbentuk di pasar merupakan suatu batas apakah produsen sudah bekerja efektif dan efisien dalam menekan biaya serta berproduksi secara optimal. Kebaikan dan keburukan pasar persaingan sempurna. Kebaikannya yaitu harga terbentuk berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran di pasar. Keburukannya, harga barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Tidak ada keunggulan satu produk dibandingkan produk lain, sehingga inovasi menjadi terhambat. Inilah contoh pasar persaingan sempurna. Banyak kita dapati di daerah kita ya. Berikut pasar persaingan tidak sempurna dibagi ke dalam 3 bagian, yaitu pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Pasar monopoli. Perhatikan gambar yang ada. Di sini ada gambar Pertamina. Pasar monopoli yaitu suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi yang sangat dekat. Contohnya seperti gas LPG, BBM, pupuk. Ciri-ciri pasar monopoli. 1. Hanya ada satu orang penjual. 2. Terdapat banyak pembeli. 3. Produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. 4. Adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Kebaikan dan keburukan pasar monopoli. Yang pertama kita bahas pada kebaikan dulu. Itu ada 5 kebaikan. Yang pertama, menghindari produk-produk tiruan dan persaingan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi. Ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Keempat, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi terbaru dengan tingkat teknologi tertinggi. Kelima, mendorong peningkatan kinerja Departemen Penelitian dan Pengembangan guna menciptakan hal-hal baru yang lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya beralih pada keburukan pasar monopoli. 1. Penyalahgunaan kekuatan ekonomi. Contohnya, perusahaan monopoli cenderung menetapkan harga yang tinggi. 2. Adanya pelecehan terhadap konsumsi konsumen. 3. Adanya kesenjangan dalam pembagian pendapatan. 4. Tidak adanya persaingan. 5. Mengurangi kesejahteraan konsumen. Selanjutnya kita beralih ke pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar di mana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya lebih dari 2, tapi kurang dari 11. Contohnya seperti pasar semen. Ciri-ciri pasar oligopoli, terdapat banyak pembeli, hanya ada beberapa penjual. Produk yang dijual bisa bersifat homogen dan juga bisa berbeda, tapi memenuhi standar tertentu. Terdapat hambatan untuk masuk pasar bagi perusahaan baru. Adanya saling ketergantungan dan penggunaan iklan sangat intensif. Berikut beralih ke pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik yaitu suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan pada beberapa aspek. Contohnya pasar sepeda motor. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistik, terdapat banyak produsen dan penjual tetapi tidak sebanyak pada pasar persaingan sempurna. Jenis barang yang dipasarkan berbeda,
Produsen mampu mempengaruhi harga. Berikut, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Selanjutnya, promosi penjualan harus aktif. Terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat.